Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah kita sehingga bisa berkumpul ataupun bisa mengerjakan tugas dari mata kuliah rancangan pembelajaran matematika ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menampilkan hasil kerja saya tentang beberapa materi dari mata kuliah rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra dengan NIM 2014040026. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang kalender akademik. Kalender akademik adalah kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender akademik atau kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas, kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan ini mencakup beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama ada permulaan tahun pembelajaran. Permulaan tahun pembelajaran ini adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran baru pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua ada minggu efektif belajar. Minggu efektif belajar ini ialah jumlah minggu pada kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga ada waktu pembelajaran efektif. Waktu pembelajaran efektif yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk kegiatan pengembangan diri, termasuk muatan lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri tersebut. Yang ketiga, keempat ada waktu libur. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dalam bentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur libur akhir tahun pembelajaran, libur keagamaan, dan hari libur umum termasuk hari-hari libur nasional dan hari-hari lainnya. Yang kedua, ada alokasi waktu di dalam kalender pendidikan disajikan pada tabel berikut. Adapun tabel berikut yaitu alokasi waktu pada kalender pendidikan. Yang pertama ada dibagi minggu efektif belajar dengan alokasi waktu minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu. Dengan keterangan digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua ada jeda tengah semester, yaitu dengan alokasi waktunya maksimum 2 minggu, dengan keterangannya 1 minggu setiap semester. Yang ketiga ada kegiatan jeda antar semester, dengan alokasi waktu maksimum 2 minggu juga, dengan keterangan antar semester 1 dan 2. Yang keempat ada libur akhir tahun pembelajaran, dengan alokasi waktu maksimum 3 minggu, digunakan untuk penyiapan kegiatan dan organisasi akhir dari awal tahun pembelajaran. Yang kelima ada hari libur keagamaan, yaitu dengan keterangan 2 sampai 4 minggu, dengan keterangan daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Yang keenam ada hari libur umum atau nasional dengan maksimum 2 minggu dan keterangannya yaitu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Adapun yang ketujuh yaitu hari libur khusus dengan alokasi waktu maksimum 1 minggu dengan keterangan untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Dan yang terakhir ada kegiatan khusus sekolah atau madrasah dengan alokasi waktu maksimum 3 minggu dan keterangannya digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah atau madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Adapun contoh kalender pendidikan yang saya ambil yaitu tentang sekolah saya, pendidikan sekolah SMA swasta Islam Terpadu Darul Ulum Kisaran. Yaitu bisa kawan-kawan dan teman-teman saksikan sendiri tentang kalender pendidikan di sekolah saya. Yang mana di sini terbagi menjadi 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Dengan keterangannya,
yaitu semester ganjil ada di tanggal 9 Juli 2022 dengan Hari Raya Idul Adha sampai dengan 23 Desember Januari libur semester ganjil. Adapun semester genap yaitu di mana semester genap ini banyak mengalami libur-libur seperti Tahun Baru Masehi, awal semester genap, Tahun Baru Imlek, Isra Miraj, libur awal Ramadan, Hari Raya Nyepi, Wafat Isa Al-Masih, perkiraan tentang waktu ujian sekolah, libur khusus, Hari Raya Idul Fitri, hingga libur akhir tahun pembelajaran. Dengan catatan penyelenggaraan ujian sekolah menyesuaikan dengan penetapan pos ujian sekolah tahun pembelajaran 2022-2023 dari Kemendikbud Ristek. Yang kedua ada penyelenggaraan ujian kompetensi kalian menyesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud Ristek. Dan yang terakhir ada penyelenggaraan asesmen nasional atau AN menyesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud Ristek. Adapun analisis minggu efektifnya yaitu pada semester 1 yaitu meliputi dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember meliputi jumlah minggu yang totalnya yaitu 32 minggu. Dan jumlah minggu efektifnya yaitu sekitar 28 minggu. Pada semester ganjil ini ada 4 minggu jumlah minggu tidak efektifnya, sehingga untuk mencari jumlah minggu efektifnya sama dengan jumlah minggu per semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif, yaitu 32 kurang 4 sama dengan 28. Jadi, jumlah minggu efektif pada semester 1 atau semester ganjil adalah 28 minggu. Banyak jam pelajaran sama dengan 32 minggu kali 4 jam pelajaran sama dengan 124 jam. Adapun begitu juga dengan analisis minggu efektif pada semester genap, yaitu meliputi dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dengan jumlah seluruhnya yaitu 31 minggu, dengan jumlah minggu efektifnya sebanyak 24 dan jumlah minggu tidak efektifnya 7. Karena dikarenakan banyak libur-libur yang saya jelaskan tadi. Jadi sehingga mencari jumlah minggu efektifnya itu jumlah minggu per semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Sehingga jadi jumlah minggu efektifnya pada semester 2 ini atau semester genap ini adalah 24 minggu. Banyak jam pelajaran dan 24 minggu dikali 4 jam pelajaran sama dengan 96 jam. Jadi 96 jam di belajar ketika semester genap. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penetapan kalender pendidikan. Adapun penetapan kalender pendidikan ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama permulaan tahun pelajaran. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Yang kedua, hari libur sekolah. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten kota, atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Yang ketiga ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota dapat menetapkan hari libur tersebut tergantung kota atau kabupatennya sesuai dengan ajaran yang telah diberikan. Yang keempat, ada kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu ada materi berikutnya yaitu tentang program tahunan. Saya akan menjelaskan tentang program tahunan. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian program tahunan. Program tahunan adalah rancangan penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan per KD yang telah ditetapkan di SKL. Program tahunan adalah rancangan penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Program tahunan sendiri yaitu pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai satu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi. Yang semuanya harus dilaksanakan secara kebersamaan atau berurutan. Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan
Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata desain. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran. Salah satu program pembelajaran adalah program tahunan. Program tahunan sendiri merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, program mingguan, dan program harian, ataupun program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam KBK-nya dikenal dengan modul. Menurut Minaja Sanjaya sendiri, program tahunan adalah rancangan penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penetapan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Dalam perencanaan, penetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Dengan demikian, penyusunan program tersebut pada dasarnya adalah penetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah yang pertama, menelaah kalender pendidikan. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua ada menandai hari-hari libur. Menandai hari libur permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari pembelajaran libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional ataupun hari libur khusus. Yang ketiga ada menghitung jumlah jam minggu efektif. Menghitung jumlah minggu efektif yaitu setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan masukkan dalam format matrik yang tersedia. Yang keempat ada mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran, yaitu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap keadaan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai dengan ruang lingkup cakup materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Adapun komponen-komponen dalam menyusun program tahunan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu identitas dan format isian. Adapun identitas yaitu meliputi mata pelajaran, kelas, tahun pembelajaran. Dan untuk format isian yaitu meliputi semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan materi pokok. Adapun format program tahunan sendiri yaitu pertama ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran yang diisi sesuai dengan kriteria yang ada di sekolah tersebut. Dan dalam tabel tersebut ada semester, standar kompetensi, KD-nya, materi pokok, alokasi waktu, dan mengetahui kepala sekolah dan guru kelasnya. Beberapa hal yang harus diperlukan dalam perencanaan program tahunan. Yang pertama ada kurikulum. Dalam perencanaan atau penyusunan program tahunan, hal pertama yang perlu mendapatkan perhatian adalah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi, tujuan instruksional atau target yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Agar nantinya program tahunan yang dibuat dapat terarah sesuai dengan kurikulum. Yang kedua ada kondisi sekolah. Perencanaan program tahunan juga memerlukan memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana alat bantu pelajaran. Yang ketiga ada kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan atau perencanaan program pembelajaran, komponen siswa juga perlu menjadi perhatian, agar nantinya dalam penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun dapat dialokasikan dengan efektif dan mengikuti perkembangan siswa. Yang keempat ada guru, keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebab guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajarannya. Artinya, sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam hal mendidik. Baiklah, saya sini akan melanjutkan tentang penjelasan PROSEM atau program semester.
Program semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Dalam hal ini, sekolah yang memiliki dasar-dasar tertentu memiliki 2 semester yang itu masing-masing 6 bulan dalam 1 tahunnya. Komponen-komponen program semester ini meliputi identitas, mata pelajaran, atau tema pembelajaran, kelas, semester, kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, indikator alokasi waktu, dan rangkaian tanggal pelaksanaan pembelajaran. Adapun langkah-langkah penyusunan program semester dibagi menjadi 5. Yang pertama ada mengisi kompetensi dasar. Yang kedua ada mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga ada mengisi materi pokok. Yang keempat ada mengisi jumlah jam pembelajaran setiap unit. Dan yang terakhir ada membagi jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 semester. Adapun contoh program semester dibagi menjadi berapa bulan, yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sesuai dengan hmm, bulan ataupun semester genap atau semester ganjil dengan tema, subtema, pelajaran keberapa, lokasi waktu dengan jumlah keterangannya berapa. Selanjutnya kita akan masuk yaitu tentang kriteria ketuntasan maksimal. Kriteria ketuntasan maksimal adalah kriteria yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Fungsi kriteria ketuntasan minimal ini yaitu sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Istilah kriteria dalam dalam penilaian sering juga disebut sebagai tolak ukur atau standar kriteria, yaitu sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria ketuntasan minimal adalah salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria yang digunakan adalah kriteria yang menentukan kelulusan peserta didik, yang digunakan yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Kriteria ketuntasan minimal biasanya menggunakan 10 jenjang penilaian, yaitu dari 1 sampai 10 dan 1 sampai 100. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan tadi untuk mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran yang di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan pertimbangan pendidik atau forum NGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama KKM. Yang kedua ada komponen kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama ada kompleksitas. Kompleksitas juga menunjukkan kesesuaian suatu kompetensi dengan tahap kematangan siswa. Semakin kompleks suatu materi, semakin rendah pula relevansi tingkat kematangan siswa. Indikator tingkat kompleksitas suatu kompetensi diantaranya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada SDM, yaitu memahami kompetensi yang harus dicapai siswa, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. SDM guru yang kreatif dan inovatif dengan metode yang bervariasi. SDM siswa dengan kemampuan penalaran yang tinggi. Yang kedua ada waktu, yaitu cukup cukup lama karena perlu pengulangan dan penularan dan kecermatan siswa yang tinggi. Yang kedua ada intake, yaitu contohnya saja KKM kelas 11 dan 12 berdasarkan pada tingkat pencapaian KKM siswa pada semester atau kelas sebelumnya. Yang terakhir ada daya dukung. Daya dukung sarana dalam Peraturan Perundang-undangan Pendidikan 19 pada tahun 2005 disebutkan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain diperlukan untuk menunjang proses pelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Beberapa indikator ketersediaan daya dukung sarana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana dan prasarana seperti PCB, kaset, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sumber bahan atau referensi yang cukup memadai.
Yang ketiga adalah pembelajaran seperti karton, spidol, gambar, kertas, lem gunting, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah latihan khusus dengan bantuan orang lain atau teman bicara. Yang D ada rambu-rambu dalam penetapan KKM. Rambu-rambu dalam penetapan KKM adalah yang pertama, kriteria ketuntasan minimal adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar mata pelajaran oleh siswa per mata pelajaran. Yang kedua, nilai KKM kognitif dan psikomotor dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Yang ketiga, nilai KKM ditetapkan pada maksimum 100. Nilai sekolah dapat menetapkan secara ketuntasan belajar minimum di bawah nilai ketuntasan belajar maksimum. Namun sekolah harus merencanakan target dalam waktu tertentu untuk mencapai nilai ketuntasan belajar maksimum. Yang kelima ada nilai KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran untuk setiap mata pelajaran mulai dari kelas 10, 11, dan 12 dan dievaluasi ketercapaiannya pada setiap semester. Yang ketujuh yaitu penetapan nilai KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimum pada setiap kompetensi dasar. Yang ke-8, penetapan nilai KKM setiap KD dimaksud dilakukan melalui analisis indikator pencapaian atau IP pada KD yang terkait. Yang terakhir ada pun nilai KKM setiap KD merupakan rata-rata nilai setiap indikator. Adapun prinsip penetapan KKM yaitu pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui professional judgment oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rangka angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan. Yang kedua ada penetapan nilai kriteria. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kapasitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang tiga ada kriteria ketuntasan minimal atau KD, merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Peserta didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan oleh seluruh indikator KD tersebut. Yang keempat ada KKM STEP SK, merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam SK tersebut. Yang kelima ada kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran yang merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran. Yang keenam ada indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, soal ulangan ataupun tugas-tugas yang harus mampu mencerminkan menampilkan pencapaian indikator yang diujikan. Yang ketujuh ada pada setiap indikator atau kompetensi dasar ini mungkin adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Adapun penetapan kriteria ketuntasan maksimal dibagi menjadi 4. Yang pertama ada guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake. Terdidik dengan skema sebagai berikut. Yang kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau sekelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, ada KKM harus ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Yang terakhir, ada KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Adapun aspek yang dianalisis yaitu pertama kompleksitas, yang kedua daya dukung, dan yang terakhir adapun intake siswa. Adapun untuk kriteria dan skala penilaiannya untuk dari kompleksitas yaitu tinggi lebih dari kurang dari 865, sedang 65 sampai 79, rendah 80 sampai 100. Daya dukung tinggi 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, rendah kurang dari 65. Yang terakhir tinggi yaitu intake siswa pada angka 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79 dengan rendah yang kurang dari 65. Atau dengan menggunakan poin atau skor pada setiap kriteria yang ditetapkan, contohnya tinggi 1, sedang 2, dan rendah 1, dan lain sebagainya. Untuk penetapan KKM digunakan rumus sebagai berikut yang bisa diperhatikan di layar kaca masing-masing. Adapun contoh dari KKM atau KKM tersebut yaitu kriteria pencapaian keputusan belajar siswa bisa disaksikan dari layar kaca berikut.
Materi selanjutnya yang saya jelaskan ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau personalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran atau setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Adapun kompetensi inti meliputi 4 hal. Yang pertama sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Yang dimana menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan berinteraksi tinggi dengan keluarga, teman, dan guru. Tentang pengetahuannya itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolahnya. Yang terakhir ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang sangat estetik dengan dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman, berakhlak mulia, dan berilmu. Adapun yang terakhir yaitu silabus. Silabus merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rancangan tertulis pada suatu satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Silabus merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum yang pada dasarnya merupakan program yang bersifat makro yang harus dijabarkan lagi ke dalam program-program pembelajaran yang lebih rinci, yaitu rancangan pembelajaran atau RPP. Silabus merupakan program yang dilaksanakan untuk jangka waktu yang cukup panjang, menjadi acuan dalam pengembangan RPP yang merupakan program untuk jangka waktu yang lebih singkat. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Adapun manfaat silabus untuk guru yaitu silabus sebagai rancangan program memiliki beberapa manfaat penting bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Dalam sebuah silabus terdapat hal-hal seperti standar kompetensi dan kompetensi dasar, pokok-pokok materi termasuk pengalaman belajar, dan alat-alat penilaian dapat dijadikan acuan beserta alokasi waktu untuk setiap kompetensi yang harus dicapai. Silabus sebagai rancangan program memiliki beberapa manfaat penting bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Dalam sebuah silabus terdapat hal-hal penting seperti standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pokok-pokok materi termasuk pengalaman belajar dan alat penilaian dapat dijadikan acuan beserta alokasi waktu untuk setiap kompetensi yang harus dicapai. Untuk para administrator termasuk kepala sekolah, silabus dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan sekolah seperti penurunan skala prioritas dalam menyediakan sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan guru menyelenggarakan pembelajaran termasuk dalam perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan guru. Adapun pengembangan silabus dalam Depdiknas pada tahun 2006 dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran pada atau pusat kegiatan guru PKG dan dinas pendidikan. Yang pertama ada guru. Sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kemajuan belajar siswa, seorang guru diharapkan mampu mengembangkan silabus sesuai dengan kompetensi mengajarnya secara mandiri. Di sisi lain, guru lebih mengenal karakteristik siswa dan kondisi sekolah serta lingkungannya. Yang kedua ada kelompok guru. Apabila guru kelas atau guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru, kelas, atau guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga ada kelompok kerja guru, yaitu sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaliknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP setempat. Yang terakhir ada dinas pendidikan. Dinas pendidikan sangat berperan penting karena dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya
Dalam pengalaman silabus ini, kelompok kerja guru atau dinas pendidikan dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi ataupun unit utama yang terkait dalam Departemen Pendidikan Nasional. Adapun tahap-tahap pengembangan silabus yaitu pertama mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Pada setiap mata pelajaran tertentu, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat dari standar isi. Jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, misal pengembangan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan sebagai standar kompetensinya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Kompetensi dasar yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa yang menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran. Materi pokok disusun untuk mencapai tujuan, oleh karenanya materi pokok dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai, mengidentifikasi materi pelajaran yang menunjang pencapaian KD yang dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi karakteristik daerah, dan lain sebagainya. Kegiatan pelajaran adalah segala aktivitas belajar siswa, baik kegiatan fisik ataupun kegiatan non fisik, termasuk kegiatan mental yang dilakukan baik dalam maupun di luar kelas untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar tertentu. Pelajaran di dalam kelas misalnya melakukan observasi ke suatu objek, mengamati kegiatan tertentu. Yang ketiga ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang keempat ada perumusan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Petunjuk dalam perumuskan indikator adalah pertama, indikator dirumuskan dalam bentuk perubahan yang perilaku yang dapat diukur keberhasilannya. Kedua, sesuai perilaku yang dapat diukur atau berorientasi pada hasil belajar, bukan pada proses belajar. Yang kelima ada penentuan jenis penilaian. Penentuan jenis penilaian peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, dan lain sebagainya. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Yang keenam ada menentukan alokasi waktu. Dengan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir ada menentukan sumber belajar. Dengan sumber belajar adalah rujukan objek bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, serta penulisan buku sumber harus sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam Bahasa Indonesia atau KBBI. Penentuan sumber belajar dasarkan pada SKNKD serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi.